Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ketua kelas memimpin doa dulu. Ketua kelas kita, Sarip, silakan dipimpin doa dulu. Siap, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ibu mau ngecek kehadiran siswa dulu hari ini. Si Apriani ada hadir? Oke, ada, Bu. Apriatun ada. Ada, Bu. Oke, kalau Ibu lihat semuanya di sini, tetapi Ibu sudah siapkan juga sebagai administrasi link untuk mengisi absensi. Ya, silakan nanti diisi linknya di Google Classroom kita. Kemudian pembelajaran kita juga nanti akan berhubungan dengan Google Classroom, ya, sehingga kamu harus aktif dalam Google Classroom-nya. Oke, sebelum Ibu lanjutkan ke materi pertumbuhan ekonomi, Ibu pengen menyimak dulu nih dari teman kita, Tabrani deh, tentang materi yang minggu kemarin yang sudah kita pelajari. Sebelumnya kita belajar materi apa? Nah, Ibu pengen mendengar dari Tabrani tentang materi pendapatan nasional. Apa aja sih yang kamu ketahui tentang materi pendapatan nasional yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, Bu. Dalam penghitungan pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan, Bu. Ada pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Oke, iya. Terima kasih, Tabrani. Ya, alhamdulillah kalian masih mengingat pelajaran minggu kemarin ya. Itu tetap harus dipelajari karena materi pendapatan nasional itu masih berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi sangat berkaitan erat. Jadi kita harus mengingat dulu materi sebelumnya. Oke, harus tetap semangat belajar ya, terutama dalam menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Jangan lupa 5M tetap harus terjaga. Apa itu 5M? Pakai masker, Bu. Oke, apalagi? Mencuci tangan, Bu. Menjaga jarak, Bu. Tangan. Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas, Bu. Ibu. Mengurangi. Oke. Lagi, Bu. Ya. Jadi tetap harus semangat belajarnya dan jangan lupa makan yang bergizi. Ya, jadi kita tetap bisa menjaga imun tubuh kita. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Untuk materi ini kita harus paham dulu apa sih pembelajaran kita hari ini, gitu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan model PBL, ya. PBL itu adalah model pembelajaran yang berbasis masalah. Nanti Ibu akan memberikan masalah kepada kalian, sehingga kalian bisa berpikir kritis bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Di sini juga ada PK, disiplin kalian, tanggung jawab, ya, dan juga berliterasi. Jadi walaupun kita menggunakan perangkat apapun atau media apapun, kalau kita nggak berliterasi, kita nggak bisa mengetahuinya, yes. Dan juga melalui pendekatan saintifik. Nanti juga kita akan mengamati, kemudian kita akan bertanya. Nah, itu semua salah satu adalah bentuk dari pendekatan saintifik. Dan sini juga Ibu kasihkan metode ceramah. Ibu sedikit menjelaskan, kita tanya jawab, kemudian pemberian tugas, dan juga diskusi kelompok. Itu yang akan strategi dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, dari strategi itu diharapkan peserta didik dapat mengemukakan pengertian pertumbuhan ekonomi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan antar teori pertumbuhan ekonomi dengan tepat, serta dapat menganalisis dan bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Nah, Ibu harapkan di tujuan pembelajaran hari ini, semua ini bisa kita capai. Ya, itu tujuannya. Oke, untuk peta konsep materi kita hari ini yang akan kita pelajari adalah
4 hal ini. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi, kemudian faktor-faktor yang pengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemudian teori pertumbuhan ekonomi, dan cara menghitung lajunya pertumbuhan ekonomi. Oke, jelas, paham untuk tujuan kita hari ini? Jelas, Bu. Ya. Karena kita harus tahu arah kita kemana. Kita mudah memahami untuk apa kita belajar hari ini, ada tujuannya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Kalian lihat nih. Ada gambar apa nih? Habis Itu pertumbuhan, Bu. Dari mulai bayi, anak-anak, remaja, apa itu? Iya. Iya. Oke. Ada pertumbuhannya lagi, yang lain lagi. Yang ini apa ini? Gambar apa? itu 4 sehat, 5 sempurna. Itu. 5 Ada buah-buahan, sayuran, ikan. Oke. Ini apa lagi? Gambar apa nih? Nih, bayinya makan sebanyak iya. Apalagi terus gambar bawah ini apa? Gambar apa? Itu mulai dari Lagi berbaris anak apa, Bu? sampai udah tua, Bu. Iya, dari mulai dia belajar SD, kira-kira untuk anak SD ya. Anak SMP, anak SMA, anak kuliah sampai menjadi sukses sedang berkeluarga nih ya. Nah, jadi dari gambar ini kita lihat ini adalah proses apa? Proses pertumbuhan ya. Nah, proses pertumbuhan ini itu bertahap sehingga di sini ada pertumbuhannya dan juga pertumbuhan itu harus didampingi dengan apa? Makanan yang bergizi sehingga mereka bisa tumbuh dengan maksimal. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, perhatikan gambar ini. Menurut Anda apa sih? Yang pertama dulu nih. Dari gambar ini apa yang dapat Anda pikirkan? Menurut Anda? Pembangunan ekonomi meningkat dari yang tadinya kumuh kemudian menjadi kota yang serba maju. Maju, oke, betul. Terima kasih Yulita. Ya, jadi memang ada peningkatan, ada pembangunan, dan ini harus butuh proses untuk mencapai menjadi pembangunan yang lebih baik. Oke, ya. Pertumbuhan yang sudah meningkat, ini sudah mulai meningkat, tiba-tiba ada pandemi ya, sehingga pandemi itu bisa menurunkan atau pertumbuhan ekonominya menurun ya, karena seluruh negara di dunia ini mengalami pandemi, sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi di dunia juga mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Oke ya, pengen kamu bisa menjawab nanti diskusi ini di dalam LKPD-nya tentang untuk kelompok yang pertama, ini yang warna hijau, yaitu bagaimana konsep pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Kemudian yang kelompok 2, bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Dan yang ketiga, Google Classroom-nya ya, nanti silakan didiskusikan. Ibu akan sedikit memberikan materi ya, tetapi materi ini hanya sebagai pengantar saja. Selanjutnya kamu tetap harus mencari materi di internet. Kenapa? Karena di internet itu banyak materi-materi yang tersumber dari yang lainnya yang bisa menambah wawasan kamu. Selain internet juga kamu punya buku paket, itu juga bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran hari ini. Dan juga Ibu sudah kasihkan juga modul ya, boleh nanti dipelajari modulnya ya. Di situ juga Ibu di EGC juga Ibu kasihkan beberapa link yang bisa acuan ya, link YouTube bagaimana cara memahami konsep pertumbuhan ekonomi. Nanti silakan kamu buka link itu di GC-nya. Itu udah gue sharing, ya. Kemudian di sini selanjutnya ke pertumbuhan ekonomi, ya. Pertumbuhan ekonomi sekilas ini untuk pengertiannya itu adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diperlukan dalam masyarakat bertambah.
yaitu untuk pengertiannya. Nanti kamu silakan cari lagi apa saja yang menjadi indikator, apa saja yang menjadi faktor-faktor untuk pertumbuhan ekonomi. Silakan nanti berselancar di internet, kemudian boleh juga di buku paketnya. Oke, kasus ya di sini diketahui laju pertumbuhannya dan PDB tahun berjalannya. Nah, sekarang berapa PDB tahun sebelumnya? Itu kasus yang akan diberikan ke kalian. Semua? Paham, Bu. Oke ya. Itu nanti kasusnya seperti akan menganalisis dan menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini adalah 10 negara PDB terbesar di dunia di tahun 2019. Negara-negara tersebut. Gitu. Nah, setelah nanti sudah kamu diskusikan, silakan nanti masukkan ke dalam lembar kerja LKPD-nya. Contohnya di sini. Hal ini nanti sambil kamu di GC, Ibu tetap akan memandu kalian, mendampingi yang mana yang masih perlu diselesaikan atau yang masih belum paham dengan tugasnya, nanti boleh ditanyakan dengan Ibu. Kita ke GC sekarang. Silakan buka GC kita. Waktu kalian untuk mengerjakan diskusi tadi sekitar 15 menit. Ada kesulitan? Untuk menghitung rumusnya bagaimana ya? Oke, jadi tadi konsepnya udah Ibu kasih ya awal tadi, laju pertumbuhan ekonomi adalah R itu sama dengan PDBT dikurang PDBT min 1 ya, yang sebelumnya dibagi dengan PDBT min 1. Nah, nanti kamu masukkan dulu rumusnya sesuai itu. Yang PDBT min 1. Nanti rumusnya tinggal kamu tukar-tukar posisinya. Di sini kamu harus paham tentang matematika, artinya bagaimana cara memindahkan yang sebelah kiri menjadi ruas sebelah kanan, itu adalah dikurang dan juga dibagi. Nanti begitu Apriani ya. Oh, iya Ibu. Kelompok 1 sudah. Ini Ibu tampilkan hasil kelompok 1. Waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja menaiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran serta kekurangannya tingkat kemiskinan, begitu Bu. Oke, Dan yang terima keduanya, kasih. Yang keduanya? Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Perhitungannya yang satu ya Sarip, kira-kira dengan rumus yang mereka berikan, yang mereka gunakan, sudah benar atau belum? Untuk rumusnya? Sudah kayaknya Bu. Oke. Sudah, Bu. Lanjut. Oke. Sehingga analisisnya? Jadi analisisnya ini dari hasil perhitungan bahwa negara Jepang ini Bu mengalami peningkatan pertumbuhan ekonominya Bu. Eli? Tidak Ibu, tadi saya masih bingung itu dalam perhitungan itu Bu, soal hitungan. Tapi setelah tadi dilihat dan dicoba, saya sudah paham Ibu. Ya. Kalau untuk hasil jadi yang intinya di sini adalah kita harus paham konsep awalnya dulu, baru kemudian kita bisa menghitung. Walaupun mau dihitung apa aja, kalau sudah tahu konsep dasar awal perhitungannya, insya Allah nanti bisa untuk menghitung yang lain yang ditanyakan. Ya, jadi tidak hanya kita harus hanya menghitung lajunya saja, kita juga harus mengetahui yang sebelumnya itu berapa, atau nanti juga yang sesudahnya juga boleh kita. Penting konsep dasarnya kita harus diketahui. Materi hari ini, Ibu pengen kamu mengisi link refleksi, ya. Itu udah Ibu share di dalam GC, ada link untuk refleksi pembelajaran, di mana di situ kamu bisa mengetahui, contohnya link refleksi itu nanti kamu akan isi dan kamu jawab apa saja yang sudah kamu pahami dari materi kita hari ini. Ibu sudah kasihkan di link GC, itu ada asesmen atau latihan soal yang harus kamu kerjakan
Ibu kasih waktu sebelum kita tutup, Ibu kasih waktu dulu buat kamu mengisi asesmennya. Diisi dulu asesmennya, silakan dibuka GC-nya kembali, ya. Silakan isi penilaian atau latihan soal dan refleksinya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah dibuka GC-nya? Sudah, Sudah? Ibu, saya mengisi. Oke, sudah ketemu link refleksinya? Sudah, Ibu. Oke, silahkan ada tabel materi yang sudah kamu pahami, ya atau tidak, silahkan dicentang sesuai dengan yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian selanjutnya kamu melakukan asesmen atau latihan soal. Di situ udah Ibu kasih soal 10 soal pilihan ganda, tinggal kamu pilih jawaban yang dianggap paling tepat. Silakan sudah. Penilaian juga sudah. Oke, kalau sudah selesai refleksinya, nanti Ibu akan lihat apa sejauh mana pemahaman kamu untuk pelajaran hari ini. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu pengen siapa saja yang ingin menyimpulkan hasil diskusi atau hasil pembelajaran hari ini. Oke, Heti, silakan Heti. Kesimpulan kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi itu, bahwasannya pertumbuhan ekonomi setiap negara itu berbeda-beda ya Bu ya, tergantung pada PDB-nya gitu. Jadi hal ini berkaitan dengan pendapatan penduduknya. Jadi jika semakin tinggi pendapatan penduduknya, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, dan sebaliknya juga Bu, dengan sebaliknya dengan rendahnya pendapatan nasional negara itu sendiri gitu Bu. Oke, terima kasih Heti. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi memang benar bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu tolak ukur juga ya untuk pembangunan atau kemakmuran rakyat masyarakat suatu negara, sehingga sangat berkaitan dengan pendapatan ya, sangat berkaitan dengan pendapatan. Makanya tadi Ibu singgung bahwa kita berhubungan berkaitan dengan materi sebelumnya tentang pendapatan, sehingga nanti di pertumbuhan ekonomi untuk menghitungnya dasarnya adalah dari PDB. Dan nanti ini akan menjadi pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pembangunan ekonomi. Dari pertumbuhan, tahapan kedua selanjutnya adalah pembangunan ekonomi, yaitu untuk kemakmuran masyarakat. Ya, oke. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih, dari hari ini, yang mana yang kamu paling sukai? Pembelajaran kita hari ini, bagian yang mananya? Laju pertumbuhan ekonomi. Oke, yang lain? Laju pertumbuhan Bu. Oke, tadi menghitung laju pertumbuhan ya. Heti suka ya hitung-hitung ya. Apalagi ya, Ibu sudah kasih penugasan untuk kamu di rumah ya. Silakan kerjakan di rumah. Ibu kasih waktu penugasan ini kamu bisa upload nanti sampai jam 10 malam. Ya, cukup ya. Semoga nanti ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini, materi yang sudah dapatkan kita hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dalam masa pandemi ini. Oke, jangan lupa jaga imun, jaga kesehatan, dan juga makanan bergizi. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta wakil Berani untuk memimpin doa kita sebelum kita mengakhiri pelajaran. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh.